Lakukan hal-hal sulit selagi mudah dan lakukan hal-hal besar saat hal itu masih kecil. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Untuk kali ini, kita akan hadirkan beberapa film action yang tak kalah seru dengan film-film Hollywood. Langsung saja kita masuk ke filmnya. Film yang sudah ditonton lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia ini berawal pada tanggal 7 Juli 2017. Tim pasukan khusus Mesir yang dipimpin oleh Kapten Ahmed Mensi terjebak dalam zona tempur saat menggelar sebuah operasi. Beliau sudah pasrah meminta dimakamkan dengan pakaian militernya karena orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan atau dikafani. Melalui sambungan radio, komandannya meminta Ahmed tidak putus harapan karena tim bantuan sedang dikirim ke lokasinya. Film pun flashback. Sebuah pos militer menjadi sasaran kelompok teroridau. Hanya tersisa satu prajurit yang masih hidup, meski pada akhirnya dia pun tumbang. Tim pasukan khusus pimpinan Kapten Ahmed dikirim untuk menyerang markasnya kelompok teroridau. Selama penerbangan, Ahmed membeberkan target utama mereka adalah pimpinannya yang bernama Abu Omar, yang memiliki pasukan sekitar 25 orang yang dilengkapi senjata mesin. Ahmed akan membagi dua tim, yang dipimpin dia sendiri dan sebagian pasukan akan dipimpin oleh Kapten Ali. Tim pasukan khusus Mesir ini berdoa terlebih dulu. Tepat di atas titik yang ditentukan, tim mendarat menggunakan parasut. Dari atas sebuah helikopter, terlihat tim pasukan khusus lainnya, pimpinan Ibrahim, baru saja mendarat. Dan inilah Abu Omar beserta anak buahnya yang sedang berkumpul di markas mereka. Musuh tidak menyadari skuad pasukan khusus sedang mengendap untuk menyerang. الاتفاق كان على شوية عمليات. Salah satu musuh lebih dulu dilumpuhkan oleh timnya Ibrahim. Kedua tim sama-sama bergerak mendekat ke arah markas pemberontak. Seorang penjaga dihabisi oleh sniper. Al-Jihad ya syabab! Di luar dugaan, salah satu anggota menginjak ranjau. Alhasil, pertempuran sengit pun dimulai. Ahmed Mensi masuk ke ruang bawah tanah untuk memburu Abu Omar. Sementara itu, timnya Ibrahim mencegat tim bantuannya musuh. Mereka semua dibantai habis tanpa ampun. تمام القوة بالكامل اتخذ. Naas bagi Ali yang terkena timah panasnya anggota teroridau. Ahmed akhirnya menemukan si Abu Omar yang mengancam akan meledakkan diri jika dia mendekat. Tak gentar dengan ancamannya, komandan pasukan khusus ini justru menantang Omar untuk menekan tombol detonator.
Tapi ternyata si Omar takut mati. Setelah rompinya dilepaskan, Omar pun ditangkap. Setelah itu, Ahmed memeluk jasadnya Ali. Seorang pria yang belum diketahui namanya diantar menuju perbatasan Suriah. Tepat di tahun 2013, Kapten Ahmed Mensi tiba di markas militer yang berada di Sinai Utara. Seorang prajurit bernama Abdel ditegur atasannya yang bernama Fetsi karena menggunakan ponsel di pos militer untuk mesra-mesraan dengan cewek yang ditemukannya di aplikasi micet. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Kapten Ahmed dan pasukannya segera meluncur ke TKP. ما تقلقش يا فتحي، جاي لك في الطريق، اسمع. Karena musuh menanam ranjau peledak di tengah jalan, terpaksa Ahmed dan prajuritnya harus berlari keluar dari kendaraan tempur. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Tim dibuat kewalahan karena musuh menghujani mereka dengan mortir. Bahkan, komplotan teroridau ini diperkuat dengan seorang sniper. Pertempuran terus berlanjut karena musuh benar-benar kuat dan liat kayak dodol Garut. Tank tempur pun datang membantu tim. Meski musuh akan melepaskan RPG, Fetsi meminta tank tempur menahan serangan karena adanya bocah di sana. Komplotan teroridau yang tersisa itu dibantai habis satu persatu. Sedangkan Fetsi terlibat pertarungan jarak dekat. Namun pada akhirnya dia pun gugur di tangan musuh. Heli tempur yang datang berhasil menghabisi musuh yang tersisa. Kembali ke Ahmed Mensi yang sekarang memimpin pelatihan untuk prajurit baru. Tepat jam 2 subuh dia bangunkan satu batalion untuk berkumpul di tengah lapang. Ahmed bertanya, apa tujuan mereka semua masuk militer? Salah satu prajurit menjawab untuk melindungi tanah air dan negaranya. Tapi jawaban itu menurut Ahmed terlalu umum seperti ujian esai anak SD. Akhirnya mereka semua menjawab jujur. Dari yang ingin mempunyai pekerjaan yang layak, membanggakan kedua orang tua, sampai ingin terlihat keren dan gagah dengan pangkat militernya di depan cewek. Ahmed memberi mereka pemahaman akan tugas yang berat di pundak prajurit ini untuk melindungi negara, termasuk rakyat dan keluarga, sanak saudara mereka semua dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kembali ke pria tadi yang baru saja tiba di wilayah Suriah. Dia mengaku punya rencana untuk membunuh menteri dalam negeri. Di sebuah lokasi markasnya kelompok teroridau, konvoi kendaraan militer mulai mendekat. Mereka ditugaskan untuk menyerang karena di sekeliling lokasi ini sudah dipenuhi ranjau. Tidak terlihat adanya prajurit di dalam mobil militer ini. Puluhan anggota pemberontak mulai bergerak maju. Dan tiba-tiba komplotan penjahat ini mengutus salah satu anggota mereka untuk meminta bantuan Abu Hamzah. Untung saja sang kapten berhasil menghentikannya lebih dulu. Dan inilah aksi pamungkas yang dilakukan oleh Mamang Ahmed. Di tepi jalan, akhirnya kita mengetahui pria ini bernama Hesam dengan seorang pria bernama Walid dan anteknya Emad. Mereka merencanakan pembunuhan menteri dalam negeri.
Pria yang memakai sorban ini menyebut Walid yang akan mengemudikan kendaraan yang akan diledakkan saat konvoi Menteri Dalam Negeri melintas. Dia diberi sebuah bunga. Walid tampak sudah standby. Tiba-tiba seorang bocah sedang jajan di dekatnya. Saat konvoi Mendagri mulai mendekat, Hesam mengabadikannya dengan ponsel. Dan ini yang terjadi. Setelah serangan mematikan itu, Ahmed diberitahu atasannya bahwa pelakunya adalah Hesam dan Walid sebagai eksekutornya. Mereka diperkenalkan oleh Emad. Ternyata Emad dan Hesam adalah mantan prajurit militer yang dipecat. Yang Ahmed ketahui, Hesam seorang prajurit militer biasa yang normal sebelum dia mengenal Emad. Kembali ke si Hesam dan 3 temannya yang berpapasan dengan mobil yang ditumpangi prajurit. Namun tiba-tiba kembali ke tim pasukan khusus yang sedang melancarkan operasi penyergapan komplotan teror Ridau. Namun ternyata dia bukanlah Hesam yang ditargetkan. Kapten Ahmed dan seluruh prajurit batalion sedang santuy makan siang. Di luar dugaan, ada seorang penyusup menggunakan rompi yang dilengkapi bahan peledak. Dan kapten mengumpulkan anak buahnya untuk briefing terlebih dulu. Rencana tim selanjutnya menangkap Abu Su'eb dengan taktik senyap tanpa pakaian dinas militer. Di atas atap ini, tim mulai mempersiapkan diri. Terlihat si Hesam datang menekan ponselnya dan ini yang terjadi. Seorang pria yang membawa tas panjang terlihat dijemput temannya menggunakan motor. Belum jelas apa rencana mereka, entah isinya senjata, gitar, atau bisa jadi kulkas, gak boleh seudon dulu. Ternyata dia memang seorang sniper musuh. Beruntung, komandan tim pasukan khusus lebih dulu melumpuhkannya. Namun sialnya, dia berhasil kabur dan hanya menemukan bercak darahnya saja. Kapten Ahmed meminta rekannya Reda untuk menangkap sniper musuh itu hidup-hidup. Tim pasukan khusus ini sedang mempersiapkan diri untuk menyergap sarangnya kelompok teror Ridau. Mereka berdua akan masuk melalui atap, sedangkan anggota lain menyergap dari arah yang berbeda. Tim lebih dulu melumpuhkan si pengintai musuh saat masuk ke dalam rumah. Setelah menghabisi satu persatu para tersangka, akhirnya Ahmed berhasil meringkus si sniper. Setelah tersangka dibuat tidak sadarkan diri, tim pasukan khusus langsung membawanya tanpa dicurigai warga sekitar. Tim berhasil menuntaskan misinya. Sementara itu, pria yang menjadi otak penyerangan Menteri Dalam Negeri terlihat sedang dalam perjalanan. Dan tiba-tiba ternyata militer menghabisinya menggunakan drone penghancur. Kembali ke si Hesam dan kelompok teror Ridaunya yang sedang merencanakan serangan berikutnya. Di sebuah pos militer, Kapten Darwis sedang bercengkrama dengan anak buahnya. Ternyata lokasi ini yang menjadi target serangan kelompoknya si Hesam. Tak pakai aba-aba, serangan pun dimulai. Dalam situasi yang makin terdesak, Darwis segera menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Pertempuran berlangsung sengit. Naas bagi Kapten Darwis yang terkena tembakan musuh. Sementara itu, pasukan bantuan masih dalam perjalanan. Pantas saja film ini ditonton lebih dari 100 juta kali karena full adegan peperangan. Tragis bagi Kapten Darwis yang ditembak mati oleh komplotan teror Ridau ini. Terlihat si Hesam yang terluka dibawa oleh anak buahnya melarikan diri. Ribuan orang berkumpul menghormati kepergian seorang syekh.
Pasukan khusus dikerahkan untuk melancarkan operasi perburuan para tersangka. Sebelum berangkat, sang komandan menyuruh Khalid untuk naik ke mobil lain. Ketika dalam perjalanan, ini yang terjadi. Lillahil amru min qablu min ba'd. Di malam hari, Kapten Ahmed dan anak buahnya menyergap sarang teror Ridau. Lokasi ini diserbu pasukannya. Singkat cerita, Salim menghubungi kapten untuk meminta bantuan karena munculnya ancaman musuh. Tak mau buang waktu, Kapten Ahmed dan skuadnya meluncur ke lokasi. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Salim akhirnya tewas setelah menyelamatkan Ahmed. Salim! Di malam harinya, Kapten Ahmed dan tim kembali mempersiapkan diri untuk memburu teror Ridau yang bersembunyi di atas gunung. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah mengepung markas musuh. Salah satu anggota mereka yang sedang diburu ditembak mati. Di tengah kesunyian malam, tim bergerak dengan senyap. Mereka lebih dulu meledakkan pintu, dan ini yang terjadi berikutnya. Tim bergerak hati-hati karena ada wanita dan anak-anak di lokasi ini yang harus diamankan terlebih dulu. Tidak ada satupun musuh yang dibiarkan lolos sampai situasi berhasil dikendalikan. اخلي الطريق للعربيات. البيبان. Lagi-lagi Kapten Ahmed Mensi berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Singkat cerita, di tanggal 7 bulan 7 tahun 2017, Kapten Ahmed dan tim sedang beristirahat di markas militer. Disinilah momen seperti yang diceritakan di scene awal. Rupanya, giliran kelompok teror Ridau yang mengepung markas ini dengan kekuatan penuh. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Pasukan cadangan dikirim karena kuatnya serangan musuh. Ditambah lagi, para pemberontak ini menggunakan mobil lapis baja yang sulit dilumpuhkan. Ketika kendaraan itu makin mendekat ke dalam markas, ini yang terjadi. Ledakan hebat itu menewaskan hampir semua prajurit militer. Hanya Kapten Ahmed dan beberapa anak buahnya yang masih bertahan. Serangan demi serangan terus dilancarkan musuh yang menargetkan Kapten Ahmed. Peperangan sengit yang tidak ada jeda sama sekali. Kapten Ahmed dan anak buahnya yang tersisa tidak kenal lelah terus menghalau serangan musuh yang tak habis-habisnya. ايه وجعتك؟ انا معاك يا فندم. اثبت مع اخواتك. Tim berhasil mendapatkan amunisi lagi, meski rekan mereka harus tewas demi mendapatkannya. لو فضلوا هنا هيموتوا. لو ارجو شيء.
Ternyata pasukan bantuan yang sedang dalam perjalanan diserang menggunakan ranjau darat. Sebagian dari mereka terpaksa memutar arah. Yalla Muhammad. Sisanya meninggalkan mobil memilih berlari sampai TKP. Salah satu anggota tim pasukan khusus kembali tumbang. Mobil bala bantuan yang hampir tiba ke lokasi diledakkan musuh. Beberapa granat dilemparkan ketika anggota ekstremis itu makin mendekat. Para prajurit yang tidak sanggup lagi menghalau serangan mulai berguguran satu persatu. Mereka sudah kehilangan amunisi. Tidak ada senjata, batu pun digunakan untuk menghabisi musuh. Seperti diperlihatkan di scene awal, Kapten Ahmed sudah pasrah dengan nasibnya. Jika gugur, Ahmed meminta dimakamkan sebagai syuhada lengkap dengan pakaian militernya. Menggunakan amunisi terakhirnya, Ahmed kembali menembaki musuh. Tapi ternyata sniper lawan telah membidik kepalanya. Khalid berencana menggunakan granat terakhirnya untuk meledakkan diri daripada jasad mereka dimutilasi kelompok teroridau itu. Tapi rekannya tidak setuju. Di ruangan inilah seluruh anggota tim pasukan khusus yang sudah kritis berkumpul pasrah dengan nasibnya. Tiba-tiba pesawat tempur Mesir datang melancarkan serangan. Namun naasnya, Kapten Ahmed Mensi telah tewas. Dan inilah foto asli Ahmed Mensi berikut seluruh anggota timnya. Militer Mesir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memburu kelompok teroridau hingga ke akar-akarnya demi membalas kematian Kapten Ahmed Mensi. Kelompok ISIS pimpinan Emad kembali menyergap pasukan kepolisian di atas sebuah pegunungan. Tepatnya tanggal 20 Oktober tahun 2017, tim ini menjadi sasaran empuk kelompok mereka. Lalu bagaimana dengan nasibnya si Hesam yang saat ini sedang berkomunikasi dengan Emad yang meminta bantuan? Ternyata pesawat tempur berhasil menghabisinya. Singkat cerita, Hesam yang sudah dikepung militer berniat meledakkan dirinya. Tapi rencana tersebut dia batalkan dan akhirnya ditangkap hidup-hidup. صدقني مفيش حد هيكلمك سلم نفسك سلم نفسك يا راجل. Dan setelah itu kita lanjut ke film berikutnya. Film dibuka dengan pertarungan antara dua orang sniper handal yang berasal dari tim kepolisian melawan sniper musuh. Setelah rekan ceweknya datang, dia disuruh melepas rompi anti peluru. Dan tiba-tiba ternyata polisi ini mengorbankan dirinya menjadi sasaran agar sniper cewek ini berhasil menumbangkan lawan. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan aksi dari tim kepolisian yang sedang memburu gembong narkoboy. Beberapa tersangka berhasil ditangkap. Tersisa bos mereka dan sebagian anak buahnya yang melarikan diri. Dua sniper unggulan dari tim kepolisian disiagakan untuk melumpuhkan tersangka.
Sniper senior yang bernama Laupan ditugaskan komandannya memastikan tidak ada warga sipil di lokasi konstruksi. 2 mobil tersangka terjebak setelah ban mobil mereka dibidik Laupan. Satu persatu anggota gembong narkoboy itu dilumpuhkan hingga ini yang terjadi. Lalu muncullah sniper misterius ini yang membantu para tersangka. Saat tim kepolisian akan mengejar komplotan gembong narkoboy, sniper misterius ini menembak tuas pengatur alat berat agar menghalangi polisi. Alhasil, bos gembong itu berhasil melarikan diri. 2 sniper elit kepolisian pun heran setelah pelaku yang tertangkap dihabisi oleh sniper misterius. Singkat cerita, kepala polisi membeberkan rencana penangkapan gembong narkoboy dari geng Guo Qingdong itu seharusnya berjalan mulus. Laupan yang bertugas sebagai sniper senior meminta maaf karena ini semua kesalahannya. Dari hasil analisa peluru yang ditemukan di TKP, sniper musuh itu menggunakan senjata MK12 dan berdasarkan akurasi dan jarak tembaknya, dia sangat profesional dan terlatih. Dan inilah dia sosoknya. Laupan kembali mendapat tugas khusus untuk memburu mereka. Scene berpindah ke markasnya gangster. Terlihat pimpinan mereka yang bernama Dong mengalami luka tembak. Merasa dihianati anteknya sendiri, ini yang Dong lakukan. Temannya yang tidak terima menjadi bulan-bulanan mereka. Tiba-tiba dia merebut pistol dan rupanya sniper misterius itu lebih dulu menghabisinya. Disinilah terungkap nama sniper misterius itu adalah Tao Huan. Dong sebelumnya tidak menduga Tao Huan masih hidup. Ternyata 2 orang anak buah yang dibunuh itu bukanlah pengkhianat. Si botak Biao marah karena Tao Huan telah menembak mati saudaranya. Menurut Dong, itu lebih baik daripada kita semua berakhir di dalam penjara. Kakak Dong meminta bantuan Tao Han untuk mendapatkan kembali barang dan amunisinya dengan imbalan yang mereka sepakati. Di sebuah toko khusus teropong, Tao Huan tertarik dengan model terbaru teropong ini. Tapi ternyata sudah dipesan oleh Laupan. Meski akan membayarnya 2 kali lipat, namun si pemilik toko tidak mencari itu. Tapi teropong itu tetap milik Laupan. Tao Huan mengaku sebagai juara kompetisi luar nagrek. Setelah keduanya berkenalan, Scene berpindah ke lokasi latihan tempur. Beberapa anggota dari tim lawan berhasil ditumbangkan. Sebagai sniper terbaik, lagi-lagi Laupan dan tim keluar sebagai juara. 都给我听好了啊！哥，没判哥我们能赢吗？明明是你们！哎，打得不错，有机会。 Singkat cerita, sebelum tim kepolisian ini berkumpul untuk makan, Laupan menyuruh sniper juniornya Meng Jia untuk menuruti perintahnya. Rupanya, Laupan berpangkat kapten dan dihormati oleh anak buahnya. Kembali ke markas gembong narkoboy. Untuk membuka berangkasnya, kakak Dong menggunakan sensor telapak tangan. Salah satu anak buah Dong masuk ke dalam toko untuk membeli sesuatu. Tak berselang lama, datanglah anggota polisi masuk juga ke toko milik si Aki yang hobinya bermain game. Ternyata pria tadi itu informan polisi yang menuliskan kode rahasia dalam lembaran uang. Malam itu, Meng Jia menjalani latihan menembak dengan Kapten Laupan. Dia harus paham betul filosofinya seorang sniper. Fokus pada target dan tetap tenang adalah kuncinya, meskipun tagihan pinjol tidak henti-hentinya berdering. Terbukti, Meng Jia tidak bisa fokus hanya karena gangguan kecil. Tiba-tiba ada alarm bahaya. Waktunya tim pasukan khusus kepolisian ini kembali beraksi. Menurut informan mereka, kelompok geng Guo Qingdong itu akan muncul di pasar Jingqiao untuk mengambil narkoboy, termasuk senjata dan amunisi. Tiba di lokasi, bos gembong ini dan anak buahnya masuk ke dalam ruangan. Namun, mereka tidak mengizinkan Tao Huan ikut masuk.
Saat itulah sniper musuh ini mulai menyadari akan adanya penyergapan. Sementara itu, tim kepolisian sudah mempersiapkan diri untuk menyerbu masuk ke dalam pasar. 现场的群众人一定要注意安全，别动。 Adu skill akan kembali terjadi antara dua sniper kepolisian melawan sniper penjahat. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Ternyata, Tao Huan menembak seorang anggota tim pasukan khusus yang bernama Huzi. Di waktu yang sama, tim kepolisian berhasil meringkus si bos gangster. Lao Pan hanya menemukan bercak darahnya si Tao Han. Dia gagal menangkap pelaku yang sudah lebih dulu kabur. Kesedihan mendalam dirasakan keluarga dan seluruh rekan dari tim pasukan khusus karena Huzi yang ditembak sniper misterius itu akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Tao Huan sendiri sedang memasang perban akibat peluru yang mengenai tangannya. Anak dari pemilik kedai yang bernama Xiao Xiao yang selama ini dekat dengan Huzi dan tim pasukan khusus ikut bersedih. Tidak ada nafsu makan ataupun keseruan seperti yang biasa mereka lakukan. Apalagi Meng Jia sampai hujan-hujanan saking terpukulnya dengan kematian sahabat sekaligus rekannya. Datang Lao Pan membawa payung agar Lady Sniper ini tidak kehujanan. Mereka mengingat kembali masa indah bersama Huzi. Sementara itu, komplotan gangster ini kehilangan taring karena tertangkapnya bos mereka. Masalah bertambah karena mereka tidak bisa membuka paksa berangkas milik bos mereka untuk mengambil uang karena dilindungi cairan berbahaya jika dibuka paksa. Qiang berencana untuk memindahkannya. Ketika si informan ini hendak menghubungi tim kepolisian, ternyata Qiang berhasil menjebaknya. Tak ada kata ampun, ini yang mereka lakukan. Setelah informan itu tewas, Qiang memberi kesempatan kepada Tao Han untuk menyelamatkan kakak Dong. Dan apabila sniper ini berhasil, dia akan diangkat menjadi saudaranya. Di malam hari, Lao Pan dan Meng Jia mengajak Xiao Xiao ke pasar malam untuk mengobati kesedihannya. Pemuda yang mengalami keterbelakangan mental ini merasa senang mendapatkan hadiah menembak. Namun di luar dugaan, Lao Pan segera mengejar pelaku ke titik penembakan. Disinilah kedua sniper ini bertatap muka dan ternyata mereka saling mengenali. Lao Pan bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan. Film kemudian flashback. Dalam tayangan televisi diberitakan bahwa adik bos gangster itu dijatuhi hukuman mati. Dong yang tidak terima langsung marah. Ternyata pria inilah yang memberi kesaksiannya. Seorang pembunuh bayaran ditugaskan untuk menghabisi si saksi dan keluarganya. Tepat di hadapan Lao Pan, ini yang terjadi. Meski sudah tertembak, kapten tim pasukan khusus ini berlari untuk memburu pelaku. Keduanya terlibat pertarungan jarak dekat. Ternyata, disinilah pertama kalinya Lao Pan dan Tao Han bertemu. Pertarungan keduanya yang menyebabkan mata Tao Han terluka. Dan penyakit yang dialami Xiao Xiao ternyata karena kejadian itu pula. Karena Xiao Xiao berada di tangan komplotan gangster ini, mau tidak mau, Lao Pan harus mengikuti keinginan Tao Han untuk membebaskan bos Dong. Ditanya tentang Tao Han, bos gembong narkoba itu mengaku awalnya terkejut setelah mengetahui sniper itu masih hidup dengan sebelah matanya yang buta. Di atas menara inilah Tao Han sudah mempersiapkan diri. Terlihat konvoi polisi muncul mengawal mobil tahanan yang membawa bos gangster itu tiba di lokasi. Jika kapten tim pasukan khusus ini ingin menyelamatkan Xiao Xiao, maka dia harus masuk sendiri membawa bosnya. Ternyata Xiao Xiao sudah digantung di atas sana menggunakan seutas tali.
Lalu datanglah Kapten Lau membawa bos gangster ini. Sementara itu, tim pasukan khusus menyelinap masuk menyebar di berbagai titik, termasuk Meng Jia yang sudah mempersiapkan senjatanya. Ketika Dong dilepaskan, tiba-tiba kontak senjata antara tim pasukan khusus dan komplotan gangster berlangsung sengit. Setelah Xiao Xiao berhasil dilepaskan, Kapten Lau Pan kembali unjuk gigi. Satu persatu para penjahat ini dihabisi, termasuk si botak Xiang karena menolak menyerahkan diri. Ternyata bos gangster ini pun sudah mampus dengan bekas tembakan peluru tepat di kepalanya. Tim pasukan khusus fokus memburu Tao Han. Kapten Lau Pan hampir terkena timah panas yang ditembakkan sniper musuh ini. Giliran beliau yang melepaskan tembakan hingga keduanya beradu skill. Seperti diperlihatkan di scene awal, Meng Jia muncul untuk membantu Lau Pan. Dia disuruh membuka rompi anti pelurunya. Disinilah akhirnya Tao Han tumbang. Karena berniat bunuh diri, Lau Pan mencegahnya. Dia selamat karena 2 rompi anti peluru. Akhirnya, Tao Han dijebloskan ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Tim pasukan khusus kembali berkumpul di kedai emaknya Xiao Xiao. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke film selanjutnya. Film dibuka dengan ditampilkannya tim pasukan khusus Rusia yang sedang melancarkan sebuah operasi kontra teror Ridao. Ternyata ini hanyalah bagian dari latihan tempur. Dan inilah komandan dari skuad pasukan khususnya yang bernama Ivan yang puas karena tim mereka lolos untuk level selanjutnya. Singkat cerita, komandan militer memberikan arahan untuk sebuah misi penyelamatan 2 anggota yang tertangkap militan ISIS. Korban yang diketahui bernama Gray muncul dalam video yang dirilis kelompok itu. Gray dan rekannya disergap oleh musuh. Dan kini para penculik itu meminta tebusan $300.000 Amerika. Pertukaran tawanan yang ditawarkan kepada kelompok itu ditolak karena mereka bersikeras menginginkan uang tebusan. Pihak Rusia hanya diberi waktu seminggu untuk menerima kesepakatan ini atau korban akan dihabisi. Masalahnya, lokasi tempat para penculik itu menyandera Gray berada di bawah kendalinya militer Amerika Serikat. Tak mudah untuk pasukan Rusia secara resmi menggelar operasi di sana. Ivan menyarankan untuk mengumpulkan uang tebusan demi membebaskan korban. Singkat cerita, Ivan berkeliling menemui sahabat dan rekan untuk mengumpulkan uangnya. Setelah uang terkumpul, Ivan lebih dulu pergi ke tukang potong rambut lalu membuat paspor palsu sebagai jurnalis agar bisa terbang ke Suriah. Ivan mengaku akan membuat film dokumenter tentang pasukan Amerika. Setelah mendarat, Ivan mengirimkan pesan ke ponselnya Gray yang dipegang komplotan penculik itu jika Ivan sudah membawa uang tebusan yang mereka inginkan. Ternyata pasukan Amerika yang dikirim ini punya tugas untuk menyelamatkan Gray yang ditangkap militan ISIS. Karena Ivan mengaku mendapat tugas yang sama untuk mereka misi pencarian dan penyelamatan korban, akhirnya Ivan diizinkan untuk ikut bersama mereka. Selama penerbangan, Ivan yang cerdik bertingkah layaknya jurnalis. Mereka tidak tahu jika Ivan adalah komandan tim pasukan khusus Rusia.
Tiba-tiba, helikopter tim ini dipaksa putar balik oleh tim Angkatan Darat Amerika. Ketika helikopter ini saling berhadapan, ini yang Ivan lakukan. Ivan segera bersembunyi. Kedua helikopter itu akhirnya pergi karena mengira Ivan sudah tewas. Ivan lalu menumpang mobil yang lewat untuk menuju markasnya kelompok ISIS. Pria ini sempat mengutarakan kekesalannya kepada orang Amerika dan Rusia yang menguasai tanah leluhurnya. Dia menyebut, apakah tidak cukup dengan Afghanistan? Apa sebenarnya yang diinginkan orang-orang asing ini? Mereka sama sekali tidak kasihan dengan para orang tua, anak-anak hingga wanita yang menjadi korban. Orang tua tadi memperkenalkan Ivan kepada seseorang yang bisa bahasa Inggris. Kita sebut dia Tarik. Ivan meminta bantuan Tarik agar dia bisa mendapatkan senjata dan sepeda motor. موبايل تليفون مع كاميرا. Di malam harinya, Ivan juga bertanya di mana lokasi konvoi pasukan Rusia yang diserang oleh ISIS. Dengan motor yang menggunakan mesin merek Jawa ini, Ivan mulai bergerak ke TKP. Disinilah Ivan menemukan beberapa jasad orang Rusia yang sudah terbakar. Setelah menguburkan mereka dengan layak, tak berselang lama datanglah militan ISIS. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ivan berhasil lolos setelah diselamatkan pasukan Amerika. Komandan Steve bertanya kepada Ivan apa sebenarnya yang dia lakukan. Ivan mengaku sedang mencari jurnalis yang sedang ditangkap oleh militan. Di malam harinya, Ivan kembali mengirimkan pesan kepada kelompok itu. Mereka menjawab alamat AJNESA yang tidak dia mengerti. Untung saja Steve bersedia mengantar Ivan ke lokasi tersebut. Let's get a drink. Singkat cerita, pasukan Amerika mengantar Ivan ke lokasi. Steve dan anak buahnya terkejut karena ternyata Ivan bertemu dengan kelompok ISIS. Ivan memberikan uang tebusannya yang ternyata hanya berjumlah $150.000. Mereka sepakat untuk lebih dulu melepaskan Gray. Ivan memberikan RPG-nya kepada Gray jika terjadi sesuatu. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Let's swap prisoners. أنا تهمني المصاري. Ivan menunjukkan skillnya sampai Steve terheran-heran dan marah siapakah dia sebenarnya. Akhirnya, Ivan membeberkan identitas dia sebenarnya sebagai komandan pasukan khusus. Ivan menyamar sebagai jurnalis untuk menyelamatkan 2 prajurit Rusia yang disekap oleh ISIS. Kenapa tidak memakai jalur resmi? Itu karena wilayah ini berada dalam kendali Amerika dan birokrasinya yang berbelit-belit. Ivan tidak mau kepala kedua rekannya itu lebih dulu dipenggal. Do what you want with me, but this is your word, John. Akhirnya mereka ditangkap untuk dibawa ke markas militer Amerika. Tapi di tengah perjalanan, Steve berubah pikiran, melepaskan Ivan dan 2 korban penculikan itu. You're fucking nuts, John. Ivan akhirnya pergi dan sempat mengisi bahan bakar lalu melanjutkan kembali perjalanan. Karena kelelahan, di malam hari mereka tertidur. Keesokan paginya, Ivan dikejutkan dengan beberapa pria desa yang menodongkan senjata ke arahnya.
Untung saja setelah Ivan menjelaskan semuanya, mereka mau membantu menunjukkan rumah sakit dan bengkel yang dibutuhkan Ivan agar mereka bisa melanjutkan pulang ke tanah Rusia. Singkat cerita, Ivan dan 2 rekannya itu tiba di dusun tempat para pria ini tinggal. Sang kepala suku menyambut kedatangan mereka, bahkan menawarkan bantuan. Gray dibawa ke dalam tenda untuk mendapat bantuan dari seorang tabib. Selain itu, Ivan meminta bantuan untuk mengganti ban mobil dan senjata yang mereka butuhkan untuk perlindungan selama perjalanan. Kepala dusun lalu menyuruh salah satu pemuda desa pergi mengambil senjata. Di dalam tempat rahasia inilah, pemuda ini mengambil stok senjatanya. Namun dalam perjalanan pulang, dia mendengar para militan ISIS berbicara dengan penjaga kilang minyak. Komplotan penjahat ini sedang memburu Ivan dan 2 rekannya. Di sisi lain, ban mobil yang akan dipergunakan Ivan sudah diganti dan Gray sendiri berangsur pulih. Demi menutupi identitasnya, Gray menggunakan sorban. Perjalanan Ivan masih panjang karena jarak ke kota berikutnya diketahui mencapai 50 km. Mereka merasa yakin ada pelacak di dalam mobil ini yang menyebabkan posisi mereka diketahui oleh musuh. Setelah dilakukan pencarian, di luar dugaan ada bocah yang bersembunyi di dalam kotak. Ivan segera tancap gas dan meminta bantuan untuk mengirimkan helikopter. Militan ISIS langsung mengejar setelah melihat keberadaan mereka. Setelah sampai di posisi aman, pertempuran pun dimulai. Meski kondisinya kembali memburuk, Gray tidak gentar untuk merangkak ke depan menghadapi musuh. Ivan berlari untuk menghentikan Gray yang berniat meledakkan dirinya. Tapi dia terlambat dan ini yang terjadi. Komandan pasukan khusus ini fokus menyelamatkan si bocah dan Zakir dari serangan musuh. Tak lama kemudian, datanglah helikopter tempur Rusia melancarkan serangan. Akhirnya, Ivan berhasil naik ke atas helikopter bersama Zakir dan juga si bocah untuk kembali pulang ke Rusia. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton alur cerita film ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy!